Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 3B D4 Akuntansi, mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mary Yulia, Melati Sukma Ayu, Pusranti Yufitasari, Amira Satrina, dan Afisa Alia. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang sebuah artikel yang berjudul Corporate Sustainability, yang mana ini juga merupakan salah satu tugas dari mata pelajaran seminar akuntansi manajemen. Nah teman-teman, pengen tahu bagaimana penjelasan dari artikel ini? Nah tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita lihat materi pertama dari makalah ini, yaitu pertama kita akan membahas latar belakang dari artikel ini. Jadi, banyak yang telah ditulis tentang mengapa perusahaan terlibat dalam masalah keberlanjutan. Namun, penelitian yang relatif sedikit telah membahas pertanyaan bagaimana ya integratif, terutama bagaimana perusahaan dapat dan memang mengintegrasikan penilaian keberlanjutan, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, dan pelaporan. Namun, keberlanjutan perusahaan membutuhkan pengukuran dan pengelolaan terintegrasi masalah keberlanjutan daripada aplikasi terisolasi dari berbagai alat dalam organisasi. Di artikel juga dijelaskan mengapa harus ada keterhubungan antara konsep-konsep tadi. Justifikasi tentang penting atau tidaknya yaitu tergantung perspektif tujuan sustainability manajemen itu. Dalam artikel dikatakan bahwa perbedaan perspektif dapat menciptakan manfaat keterhubungan, yaitu transparansi alih-alih dukungan peningkatan kinerja sustainability. Jadi, perbedaan perspektif akan memberikan justifikasi atau narasi yang berbeda terhadap pentingnya suatu keterhubungan antara konsep-konsep penting yang ada di sebuah sustainability involvement. Artikel ini akan menjelaskan bahwa selama ini konsep tersebut berjalan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri, sehingga tujuan sustainability development atau pembangunan berkelanjutan yaitu untuk memberikan kesadaran tentang dampak sosial lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan dapat tercapai. Nah, adapun tujuan dari artikel ini yaitu adalah artikel ini mengulas literatur yang berhubungan dengan tautan dan tautan parsial antara penilaian keberlanjutan, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, dan pelaporan. Temuan utama menunjukkan bahwa berbagai konsep yaitu penilaian kinerja, akuntansi manajemen, kontrol manajemen, dan pelaporan didefinisikan dan digunakan dalam berbagai cara, tetapi berjalan atau ditangani secara terpisah. Adapun tujuan lain dari artikelnya yaitu untuk menemukan keterhubungan antara konsep-konsep sustainability assessment, akuntansi manajemen, manajemen kontrol, dan pelaporan atau reporting. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perspektif. Pada jurnal kali ini tidak dijelaskan teori apa yang digunakan, melainkan pada jurnal ini dia menggunakan perspektif. Perlunya peran dalam mengelola perubahan tergantung pada perspektif yang memiliki satu tujuan mendasar dalam manajemen keberlanjutan. Perspektif mendasar yang diambil dalam merancang keberlanjutan perusahaan dapat mempengaruhi pendekatan dan keterkaitan apa yang akan diperlukan. Dasar untuk perbaikan pada suatu organisasi adalah dengan memberikan pengetahuan tentang dampak sosial dan lingkungan yang diinginkan dan lingkungan apa yang tidak diinginkan, serta ide-ide tentang bagaimana dampak ini dapat lebih ditingkatkan dan untuk mendapatkan apakah perubahan diimplementasikan telah benar-benar menciptakan kontribusi yang diinginkan untuk pembangunan keberlanjutan. Namun, salah satu syarat penting bagi keberlanjutan perusahaan adalah
mengembangkan kemampuan untuk mengukur dan memantau nilai-nilai baru atau tambahan baru. Pengukuran manajemen dan komunikasi dari peningkatan keberlanjutan dari suatu perusahaan dapat terorganisir dari transparansi dan manajemen kinerja perspektif. Tergantung pada perspektif yang diambil, konsekuensi substansial berbeda muncul untuk pilihan, desain, dan penggunaan kinerja keberlanjutan indikator pengukuran. Oleh karena itu, muncullah dua perspektif. Yang pertama, perspektif transparansi. Beberapa penelitian akuntansi berpendapat bahwa organisasi dalam bentuk laporan lingkungan dan sosial perusahaan memiliki hubungan dengan keberlanjutan. Mereka berpendapat bahwa pengumpulan data kinerja keberlanjutan untuk tujuan pelaporan eksternal dapat membuat perusahaan lebih dekat dengan lingkungannya, di mana ketika perusahaan melakukan interogasi pada data kinerja keberlanjutan, namun pada laporan tersebut tidak dimasukkannya keputusan manajemen mereka, maka ini tidak akan memberikan kontribusi untuk solusi dan keberlanjutan pembangunan, dan juga tidak akan menciptakan nilai bagi masyarakat. Perspektif yang kedua yaitu peningkatan kinerja. Dari perspektif manajemen kinerja, pengukuran kinerja keberlanjutan dipandang sebagai proses pengumpulan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi kinerja keberlanjutan dalam rangka mendukung keputusan manajemen yang lebih baik. Pandangan sejalan dengan kategori pengukuran kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen yang lebih luas dari perusahaan. Selanjutnya kita membahas variabel yang terdapat pada artikel. Ada 4 variabel. Yang pertama, akuntansi manajemen keberlanjutan. Yang kedua, pengendalian manajemen keberlanjutan. Yang ketiga, laporan keberlanjutan. Yang keempat, pendekatan keberlanjutan terintegrasi. Yang mana keempat variabel ini diukur melalui dua perspektif, yaitu perspektif transparansi dan perspektif manajemen kinerja. Hubungan antara pengukuran dan manajemen keberlanjutan berdasarkan tinjauan literatur. Yang pertama, penilaian keberlanjutan. Hubungannya dengan pelaporan, manajemen akuntansi, dan pengendalian. Penilaian keberlanjutan terutama digunakan untuk tujuan pelaporan dan sering dilihat sebagai pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pengukuran kinerja untuk pengambilan keputusan. Penilaian keberlanjutan adalah suatu proses di mana informasi diperoleh pada beberapa tujuan atau indikator yang telah ditentukan, terutama berkonsentrasi pada informasi kunci yang relevan untuk semua audien target utama. Merupakan penelitian dari Azon et al. 1997. Yang kedua, pelaporan keberlanjutan. Hubungannya dengan penilaian, manajemen akuntansi, dan juga pengendalian. Banyaknya peraturan, pedoman, dan inisiatif yang menyatakan perlunya transparansi perusahaan tidak hanya tentang masalah keuangan, tetapi juga tentang aspek sosial dan lingkungan dari perilaku perusahaan. Akibatnya, semakin banyak perusahaan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Hal ini dilihat dari penelitian Garcias Ences et al. Tahun 2013, Kebel et al. Tahun 2003, KPMG tahun 2015, Scragg dan Reitel tahun 2015. Yang ketiga, akuntansi manajemen keberlanjutan. Hubungannya dengan manajemen pengendalian, penilaian, dan pelaporan. Berbeda dengan penilaian keberlanjutan yang mendukung pelaporan keberlanjutan, akuntansi manajemen keberlanjutan menggunakan beragam metode dan tindakan untuk memantau, mengumpulkan data, membuat informasi, komunikasi, dan pelaporan internal, dan untuk mendukung pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen keberlanjutan berfokus pada indikator yang paling material untuk tujuan pengambilan keputusan. Menurut Hartman et al. Tahun 2016 dan juga Barrett et al. Tahun 2002, CIMA tahun 1981. Yang keempat, kontrol manajemen keberlanjutan.
hubungannya dengan akuntansi, penilaian, dan juga pelaporan. Kontrol manajemen mencakup desain penggunaan kontrol untuk memastikan secara formal dan informal bahwa perilaku dan keputusan karyawan mereka konsisten dengan tujuan dan strategi organisasi. Kontrol manajemen mencakup kontrol formal maupun informal. Menurut penelitian Abernethy dan Brownlee tahun 1997, Malmy dan Brown tahun 2008, Otley tahun 1980, dan Auchi tahun 1977. Kontrol manajemen keberlanjutan juga dapat dikaitkan dengan penilaian dan pelaporan karena dapat mengumpulkan informasi untuk tujuan pelaporan dan untuk mengontrol ukuran kinerja yang dilaporkan secara eksternal dan diteliti oleh pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya yaitu research method. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau literatur review. Tinjauan literatur yang berfokus pada hubungan antara konsep penilaian berkelanjutan, akuntansi manajemen, manajemen kontrol, dan pelaporan memberikan 3 wawasan. Yang pertama, ada sejumlah besar literatur yang tersedia pada konsep-konsep yang terpisah, tetapi hanya literatur terbatas pada hubungan di antara mereka. Yang kedua, banyak kebingungan tampaknya ada tentang apa yang dipahami oleh konsep individu atau apa yang bukan tentang mereka, dan apa pengaruh dan efek dari pendekatan tersebut. Ketiga, penelitian empiris terbatas tersedia menganalisis praktik perusahaan yang sebenarnya, dan banyak lebih sedikit penelitian yang telah dikhususkan untuk meneliti interaksi dan integrasi konsep-konsep ini. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai kesimpulan dari artikel ini, di mana kerangka terpadu yang diusulkan dapat membantu peneliti untuk lebih fokus pada pengembangan pendekatan terpadu untuk pengukuran kinerja keberlanjutan, manajemen dan pelaporan, tidak peduli apakah transparansi atau mendukung keputusan untuk meningkatkan kinerja diambil sebagai priori perspektif. Selain itu, kerangka kerja ini juga dapat mendukung manajemen untuk memahami dengan lebih baik bagaimana 4 konsep penilaian keberlanjutan, akuntansi dan kontrol manajemen keberlanjutan, dan pelaporan keberlanjutan, di mana ini saling terkait dan dapat dihubungkan satu sama lain untuk mengembangkan pendekatan terpadu. Di mana pendekatan terpadu seperti itu diperlukan karena menciptakan transparansi secara efektif tidak hanya dapat mengatasi pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga tentang menciptakan transparansi kepada pemangku kepentingan internal perusahaan. Dan dengan demikian terkait dengan para aktor yang bertugas mengelola dan mengukur kinerja keberlanjutan. Jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja, aktor internal memerlukan alat manajemen untuk menyelaraskan organisasi, mengukur dan mengelola kelemahan dan kemajuan terkait dengan komunikasi internal yang memberikan relevansi eksternal perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan, membutuhkan komunikasi eksternal dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal juga. Berdasarkan kerangka yang diusulkan, artikel ini mengusulkan penentuan posisi yang saling terkait dan tujuan 4 pengukuran informasi keberlanjutan utama dan pendekatan manajemen. Meskipun mengelola tautan dan integrasi penilaian keberlanjutan, pelaporan, akuntansi, dan kontrol manajemen adalah hal yang terpenting. Penelitian pada saat ini terutama berkaitan dengan metode khusus dalam cara yang terputus atau bahkan terisolasi, di mana hanya beberapa artikel yang menyelidiki integrasi dan interaksi akuntansi, kontrol manajemen, dan pendekatan pelaporan. Artikel ini memberikan kerangka kerja dan upaya pertama untuk mendukung integrasi yang lebih sistematis dan manajemen eksplisit hubungan antara pengukuran informasi keberlanjutan dan pendekatan manajemen. Namun, di dalam artikel ini juga terdapat tantangan untuk penelitian di masa depan, yaitu untuk menguji secara empiris bagaimana perusahaan benar-benar mengumpulkan,
menganalisis, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi keberlanjutan secara internal. Lalu, alat apa yang mereka terapkan untuk melakukannya, bagaimana proses antar aktor internal perusahaan diorganisasikan, dan bagaimana perbedaan keberlanjutan akuntansi, kontrol manajemen dan komunikasi internal, dan metode pelaporan bermain bersama. Nah, dengan berakhirnya pembahasan kami mengenai artikel ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Dengan akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.